kenapa masa tunggu yang berbeda itu mendapat manfaat yang sama. Artinya bahwa ketentuan manakala jumlah kuota yang tidak diambil jamaah itu nanti akan dikembalikan dengan menggunakan daftar tunggu. Kemudian yang berikutnya bahwa kartu nusuk nanti tidak dibagikan di Arab Saudi tapi dibagikan di Indonesia. Di era sekarang ini kesehatan menjadi salah satu palang pintu untuk meloloskan mereka bisa melunasi apa tidak. Jadi pemerintah Arab Saudi mendapatkan peringatan dari pemerintah PBB terkait dengan kesehatan jamaah Indonesia yang dikatakan bahwa janganlah kau store jamaah untuk meninggal di Arab Saudi. Nah, itu. Jadi mohon maaf ya, demensia ini penyakit yang paling menyita perhatian dari itu. Ditemukan di situ itu bergerombol orang. Oh, oke. Ada cukup banyak emang saat itu, ada 50-an gitu. Ada apa ini? Ternyata tes kesehatan. Nah, saat itulah langsung diberikan SP1. Pemerintah Arab Saudi emang terkait dengan kesehatan jamaah Indonesia itu menjadi perhatian betul. Yaitu tadi banyak yang meninggal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Panglima, kita berada di POPS, Podcast Panglima Express. Masih bersama saya Alfam Thorik yang menemani Anda, Sobat Panglima. Kita tahu ya Sobat Panglima bahwasannya antusiasme warga Indonesia sendiri, apalagi warga Muslim gitu ya, itu sangat tinggi dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka dari itu pemerintah Indonesia di era Pak Prabowo Subianto di tahun 2025 ini mendirikan kementerian baru Sobat Panglima, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ini kementerian sendiri gitu ya, yang sebelumnya diatur oleh Kementerian Agama, tapi sekarang sudah ada kementerian yang lebih fokus untuk haji dan umroh. Lantas, pergerakan apa saja yang sudah disiapkan oleh kementerian yang baru ini? Di episode kali ini, Alfan tidak sendiri, Alfan bersama dengan Dr. Kiai Haji As'adul Anam, ya, Kabid PHU, penyelenggara haji dan umroh, di PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Wilayah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam kenal Bapak. Ya, Mas Alfan. Mas Alfan. Iya, Mas Thorik ya nggak apa-apa Bapak, biar jalan ya. Bapak Kabid PHU. Iya, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh ya Bapak ya. Oke, ini nih Bapak, kita membahas tentang hajinya nih. Siap. Kita tahu kalau yang ramai diperbincangkan, salah satu pergerakan dari kementerian yang baru ini, bahwasannya masa tunggunya, kalau biasanya masa tunggu itu kan berbeda-beda nih setiap wilayah nih Bapak. Di Jawa segini, di Kalimantan segitu gitu kan ya. Bahkan ada yang lebih lama, 30-an. Nah ini sekarang diratakan 26 tahun nih Bapak. Nah ini kok bisa seperti itu gitu ya, bisa diceritakan nih Bapak. Ya, terima kasih. Jadi salah satu kebijakan dengan adanya kementerian yang baru kemudian haji dan umroh ini salah satunya adalah bagaimana menjadikan masa tunggu ini sama. Karena ada satu hal yang kemudian sangat mendasar dari sisi syariah bahwa kenapa masa tunggu yang berbeda itu mendapat manfaat yang sama. Nah, ini yang oleh Majelis Ulama Indonesia itu dilarang. Jadi mereka yang antri 10 tahun dengan yang antri 14 tahun itu mendapat manfaat yang sama. Nah ini maka dikatakan bahwa di situ ada ketidakadilan. Nah kemudian itu adalah dampak dengan adanya kuota haji yang dibagi berdasarkan penduduk muslim. Jadi sepermil setiap 1.000 penduduk mereka berhak satu jamaah, satu masyarakat yang bisa berangkat. 1/1000. Ya, 1/1000 itu. Okay. Nah dari situlah kemudian lamanya menunggu itu berbeda-beda karena masing-masing daerah itu jumlah pendaftarnya berbeda-beda. Katakanlah sekarang Jawa Timur itu jumlah penduduk muslim yang daftar haji saat ini itu sudah 1,2 juta Jawa Timur saja. Jawa Timur. Masa tunggunya. Oke. Sementara Jawa Tengah itu 910 lah. 910.000. Jawa Barat itu 760-an. Oke. Nah, ternyata Jawa Barat itu meskipun 760, tapi jumlah penduduk muslimnya di sana kan 40 juta.
Nah, sehingga di sana memiliki kuota 40.000. Nah, itulah yang kemudian sementara Jawa Barat itu lebih cepat, Jawa Timur lebih lambat. Kenapa pendaftarnya lebih banyak? Bahkan di Sidrap itu jumlah penduduknya tidak sampai jutaan, tapi ratusan ribu. Itu masa tunggunya lebih lama lagi. Kenapa? Karena kemapanan ekonominya sehingga mereka banyak yang daftar haji. Sehingga masa tunggunya itu sampai 47 tahun. Ini di Sulawesi Selatan itu. Nah, oleh karena itulah dari situ kemudian fatwa dari Majelis Ulama yang menyatakan bahwa ada ketidakadilan dan itu sangat tidak baik di dalam konteks ibadah, maka diputuskanlah bahwa kuota haji itu berdasarkan jumlah masa tunggu atau jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar. Waiting list, ya, waiting list itu. Jadi jumlah pendaftar. Nah, Jawa Timur itu paling tinggi se Indonesia. Pendaftarnya? Ya, pendaftarnya. Jadi saya katakan 1,2 juta itu. Nah, sehingga kalau kemudian masa tunggu ini sama nanti se Indonesia, maka di situ otomatis mereka akan mendapatkan manfaat yang sama. Itu. Otomatis juga masa tunggunya nanti se Indonesia sama. Nah, itu. Sehingga tapi dampaknya ada kabupaten kota yang kemudian tidak ada kuotanya bisa. Kenapa? Karena di bulan itu, jadi siklus 1 tahun pendaftaran itu kan cuma 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan di Jawa Timur ini dapat 1 tahun pemberangkatan. Oh gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu bisa mencapai 4 tahun. Jadi 3 bulan 1 tahun, jadi 42.000. 2 bulan berikutnya 42.000, 3 bulan berikutnya 42.000, 3 bulan berikutnya 40.000, seperti itu. Ini. Nah, oleh karena itulah dengan kebijakan baru bahwa masa tunggu atau jumlah mereka yang masuk waiting list ini menjadi pembanding, maka di situ menjadi sama semua. Bahwa nanti yang ada yang lebih cepat 18 tahun, 19 tahun, semuanya akan menjadi 26 tahun. Begitu. Nah, dari perubahan ini itu akhirnya Jawa Timur mendapatkan keberkahan. Yang sebelumnya 35.155, sekarang jamaah haji Jawa Timur yang berangkat menjadi 42.409 jamaah. Jadi ada penambahan sekitar 7.200-an. Berarti kalau katakanlah sudah mendaftar dari dulu-dulu nih sudah Bapak nih, terus ikut yang menunggu sampai 30 tahun gitu kan ya. Itu baru langsung mengikuti regulasi yang baru? Langsung mengikuti regulasi yang baru. Nggak mengikuti yang lama? Enggak, artinya bahwa begitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 ini penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, maka otomatis saat itu bunyinya adalah bahwa undang-undang ini berlaku saat diundangkan. Nah, tanggal itulah berlakunya. Sehingga kemarin langsung diubah kebijakan terkait dengan jumlah penduduk muslim menjadi jumlah waiting list itu. Itu kalau haji reguler ya Bapak ya. Sekitar mengikuti waiting listnya. Dan sekarang juga sama dengan haji khusus. Oh, sama juga? Sama. Artinya bahwa ketentuan manakala jumlah kuota yang tidak diambil jamaah itu nanti akan dikembalikan dengan menggunakan daftar tunggu. Oh gitu. Iya itu. Iya. Jadi diberlakukan sama untuk yang haji khusus juga. Baik. Justru ini menjadi terobosan yang baru ya harusnya Bapak ya. Iya, kalau terkait dengan masa tunggu menjadi pendek, maka di situ menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Dari 34 tahun Jawa Timur menjadi 26 tahun. Iya. Sama se-Indonesia 26 tahun. Masya Allah. Kalau saya daftar sekarang berarti saya kan masih muda nih Pak. 26 lah. Berarti berapa ya? 52. Iya. 52 bisa berangkat. Mudah-mudahan sampai umur segitu ya Bapak ya. Masih sehat ya Bapak ya. Amin. Baik. Kalau nggak kolesterol asam urat gitu ya. Baik. Baik nih Pak. Selain itu juga nih Bapak, tadi kan masa tunggunya. Siap. Kalau mungkin pergerakan apa lagi yang membedakan dari kementerian yang lama di Kementerian Agama sama di kementerian yang baru ini Pak? Ya, saya kira nanti terkait dengan kebijakan teknis ya. Jadi contoh sekarang kalau kemarin kita berbasis multi syarikah, sekarang hanya 2 syarikah.
Kemudian ada permintaan khusus bahwa syarikat harus berkantor di Indonesia. Nah, ini kan memudahkan koordinasi. Kemudian yang berikutnya bahwa kartu nusuk nanti tidak dibagikan di Arab Saudi tapi dibagikan di Indonesia. Kartu nusuknya? Kartu nusuknya itu. Karena kemarin problem kartu nusuk itu bukan karena kartu nusuknya tidak ada. Karena? Tapi problemnya tidak mampu mendistribusikan syarikat itu. Oh. Ya, jadi pas di sana nggak ada kartu nusuknya ya Bapak? Ada, tapi tidak semua bisa didistribusikan. Karena kesulitan. Mereka mencari Saking jamaah banyaknya namanya ini di hotel mana, kamar berapa. Nah, sulit kan? Oh iya. Nah, makanya tahun ini syarikat diminta berkantor, ada kantor perwakilan di Indonesia. Bahkan kami juga minta untuk nanti yang syarikat melayani embarkasi Surabaya juga punya kantor di Surabaya. Yang kedua, syarikat diminta menyiapkan tenaga yang bisa berbahasa Indonesia. Oh, Masya Allah. Kalau kemarin sebaliknya, syarikat minta kita malahan. Karena saya juga ketua sektor di sana. Jadi Pak minta 4 petugas dari Indonesia yang bisa bantu saya. Nah, itu kan terbalik. Mereka yang kita minta untuk melayani kita, malah kita diminta bantu mereka. Oke. Sehingga tahun 2026 nanti itu insya Allah ada sekitar 700 petugas dari syarikat yang kemudian harus melayani jamaah. Baik. Baik Bapak. Ini lebih ringkas, lebih mudah insya Allah ya Bapak ya. Itu. Kembali lagi nih Pak, kalau tadi 50-an saya berangkat nih, Siap. Berarti otomatis umur saya sudah senior nih Pak. Siap. Nah kan ya, saya bilang senior aja. Iya. Belum tua ya, senior. Senior aja nih, Siap. lebih sopan nih Bapak. Siap. Nah berarti, tapi kan rata-rata yang saya ketahui juga, jamaah Indonesia yang melaksanakan ibadah haji itu juga rata-rata senior nih Pak. Lansia, nah itu tuh. Jadi, nah ini bagaimana nih, apakah kementerian juga fokus untuk usia jamaah yang itu? Kemudian lansia itu cukup tinggi. Nah itu tuh. Jadi bahkan ada di salah satu kabupaten itu lansianya itu 70%. Lulu. Jadi semua di atas 65. Nah itu. Jadi ya tapi nggak masalah sebenarnya lansia itu asalkan mereka sehat. Iya. Yang jadi masalah adalah mereka belum lansia tapi tidak sehat. Nah ini, oleh karena itulah maka disinilah kemudian pemerintah di era sekarang ini kesehatan menjadi salah satu palang pintu untuk meloloskan mereka bisa melunasi apa tidak. Kalau kemudian kesehatannya itu tidak bagus ya mereka nggak bisa melunasi. Yang istitoah itu. Iya istitoah itu. Ini, oleh karena itulah maka salah satu pembeda juga bahwa ke sana. Kenapa ke sana? Ya karena memang dari hasil investigasi Arab Saudi bahwa kenapa Indonesia itu menyumbangkan 25% kematian dunia. 25%? 25%. Kematian pada saat ibadah haji dan umrah? Saat ibadah haji itu. Oh. Dari 407 Indonesia itu, 107-nya, 450, 107-nya adalah Jawa Timur. Dulu? 107-nya? 107-nya ini masih Jawa Timur? Masih Jawa Timur saja. Oke. Jadi Jawa Timur menyumbangkan tingkat kematian juga tertinggi. Iya. Jadi indikatornya bahwa kesehatan Jawa Timur harus ditingkatkan. Karena itulah maka saat ini menjadi kebijakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji bahwa yang menjadi palang pintu mereka bisa melunasi adalah mereka harus istitoah kesehatan. Kalau enggak istitoah maka tidak bisa melunasi. Tidak bisa melunasi. Tidak bisa melunasi. Terus langkahnya bagaimana Bapak kalau yang nggak bisa melunasi itu? Ya mereka tergantung, kalau memang mereka mau memperbaiki kesehatannya tahun depan bisa ikut. Oh gitu ya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki kesehatannya maka dia bisa diwariskan untuk kuota hasilnya. Harus diberikan kepada istrinya atau suaminya atau anaknya atau orang tuanya bisa. Tapi kalau ini Pak, lolos bersyarat gitu ya? Lolos bersyarat belum bisa melunasi. Oh, belum bisa? Dia harus dulu untuk menyelesaikan problem kesehatannya. Jadi kemarin ada salah satu kabupaten di Jawa Timur itu, satu kabupaten itu ada 271 yang kesehatannya masih menggantung.
Kalau treatment dokternya berhasil, maka dia bisa dinyatakan sehat dan berangkat. Kalau treatmentnya nggak berhasil, ya dia menyatakan gagal, tidak berangkat. Iya. Ini memang diperketat ya Siap. berarti ya Bapak ya. Iya istitoah. Kemarin kita sudah membahas itu ada 11 penyakit nggak salah ya Bapak ya. Iya. Dibahas lebih dalam gitu. Siap. Itu kalau diwariskan berarti si ahli warisnya harus punya kuota ya Bapak? Tidak. Oh enggak. Jadi kuota orang tuanya yang sudah tidak dimungkinkan untuk berangkat ini bisa dilimpahkan ke anaknya. Oh, nggak harus anaknya punya kuota terlebih dahulu? Enggak. Oh, oke. Bisa. Kalau pendamping itu Bapak, mungkin yang lolos bersyarat? Kalau pendamping ini adalah mereka yang punya orang tua masuk kuota, kemudian di situ boleh mengajukan pendamping. Dengan syarat pendamping juga memenuhi syarat. Oh gitu. Iya, kuotanya harus 5 tahun. Porsinya harus 5 tahun, maaf. Harus 5 tahun. 5 tahun. Kemudian dinyatakan sehat secara fisik oleh dokter atau istitoah. Nah, baru mereka bisa menjadi pendamping itu. Siap. Jadi pergerakannya yang untuk memperketat dan meminimalisir adanya jamaah yang meninggal ini melalui istitoah. Ya. Terus untuk pelayanan yang ada di sana Bapak apakah ada perubahan juga atau bagaimana? Jadi untuk pelayanan yang ada di sana saya kira terkait dengan pemenuhan makan selama menjelang Armusna tanggal 7-8 dan setelah Armusna tanggal 13 sore sama 14 ini juga menjadi concern. Karena satu, jamaah habis melaksanakan kegiatan berat. Maka di situ dibutuhkan perhatian betul terkait dengan kesehatan. Jadi contoh saja kemarin di sektor saya begitu tanggal 14 ya yang meninggal 5 orang. Karena kepayahan. Hari berikutnya 3 orang. Capek ya Pak. Capek betul itu. Nah, inilah. Jadi pemerintah Arab Saudi mendapatkan peringatan dari pemerintah PBB terkait dengan kesehatan jamaah Indonesia yang dikatakan bahwa janganlah engkau store jamaah untuk meninggal di Arab Saudi. Nah itu. Cuma ya berat kan ya. Memang meninggal itu urusan yang di atas. Tapi kalau kemudian belum sampai Mekah sudah meninggal di pesawat. Ada kayak itu Pak? Ya ada. Belum sampai hotel di bis sudah meninggal. Kan jadi pertanyaan Arab Saudi ini. Ini sungguh-sungguh enggak ini kalau mau meriksa kesehatannya. Masa belum landing aja sudah mati? Belum sampai hotel sudah mati. Nah itu yang jadi keberatan pemerintah Arab Saudi. Sehingga muncul statement kalau kemudian Indonesia tidak memperbaiki aspek kesehatannya, kuotanya akan dipotong. Nah itu. Iya. Karena memang kesehatan ini sangat penting ya Bapak. Ini bukan ibadah untuk berdoa saja, tapi ibadah fisik juga. Ibadah fisik. Ya seperti kasus yang kemudian diperbolehkan kemudian bermasalah yang melahirkan itu secara kesehatan bahwa usia 14 sampai 34 itu boleh terbang. Yang melahirkan? Iya. Habis melahirkan gitu maksudnya? Bukan. Yang hamil berangkat. Hamil Berangkat tahun 2005 kemarin. Oh. Nah ternyata setelah Armusna itu kan menyita energi. Nah kemudian Ivanto, entah sebelum apa setelah Ivanto itu melahirkan. Melahirkan di sana di Masjidil Haram. Jadi bukan di Pondok, di Masjidil Haram melahirkannya. Iya, mungkin kakaknya biar lahir di Mekah. Ya itulah. Bisa aja Mas. Oh iya. Jadi prematur tapi. Ya. Tapi sampai sekarang masih boleh? Ya kalau secara aturan penerbangan boleh, tapi kan harus dilihat pada aspek kegiatan fisik di sana. Bahwa haji itu apakah menyita energi apa tidak, tapi kenyataannya kemarin itu. Jadi pada saat melakukan setelah selesai tawaf itu, merasa badannya gerah dan sebagainya, kemudian seperti ada cairan yang keluar, ya akhirnya menepi. Nah ternyata betul mau melahirkan itu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit di sana dan melahirkan di rumah sakit. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Wah, ini harus benar-benar menjaga kesehatan ya Sobat Panglima ya. Ada yang mungkin suka makan gorengan, dikurangin lah ya. Nah, ini bahaya soalnya. Ya, jadi beberapa jamaah yang saat ini sudah direview kesehatannya. Kenapa nih? Itu ada salah satu kabupaten itu ada 271. Apa? Yang kesehatannya perlu diperbaiki. Rata-rata penyakit apa lu? Ya mohon maaf dampak dari makanan-makanan yang berlemak.
Oh iya iya. Jadi jantung, kemudian kolesterol, kemudian asam urat, kemudian ini TBC, Oh TBC juga, TBC, tuberkulosis. kemudian Diabetes iya ya Bapak ya. DM itu diabetes mellitus. Jadi kalau HbA1c-nya 8 itu boleh dengan komorbid, kalau 10 itu boleh tapi dengan syarat tidak ada komorbid, tidak penyakit lain. Iya. Jadi ya memang cukup lumayan menyita energi. Berarti memang rata-rata yang berangkat itu jamaah yang senior-senior ya Bapak ya? Kalau yang muda-muda penunggunya lama ya memang ya? Ya relatif ya. Oh relatif. Tapi 29% jamaah kita itu hanya lulusan SD. Setingkat SD. Saya Ini baru tahu kan nih. bukan pekerjaan yang mudah untuk mengedukasi mereka ini. Katakanlah dipakai untuk menggunakan fasilitas hotel aja juga nggak mampu. Nggak mampu. Butuh pendamping gitu. Iya. Oleh karena itulah maka di situ dibolehkan adanya pendamping karena salah satunya adalah bagaimana supaya membantu jamaah-jamaah yang lansia ini. Gitu. Oh lulusan SD 29%. Ya 39%. 39. Oh oke. Kalau petugasnya yang di sana Bapak, apakah ada rencana untuk ada tambahan petugas untuk melayani para jamaah ini? Jadi saat ini dimaksimalkan oleh Kementerian Haji dan Umroh kuota yang ada saja. Jadi 1% per mil juga. Jadi 2.210 petugas itu nanti terbagi dengan petugas kloter, petugas PPI Arab Saudi, kemudian petugas non kloter. Ya ini sudah. Itu kalau kemudian diambil kloter saja, se-Indonesia itu 525 kloter. Dibagi 30, satu harinya berapa. Nah kalau kemudian rasio kecukupan petugas ini tidak memenuhi ya nanti otomatis harus ada permintaan ke Arab Saudi. Terkait dengan berapa rasio optimalnya untuk satu jamaah harus ditungguin berapa. Atau berapa jamaah harus ada satu petugas itu. Ini. Tapi kan tidak kemudian bisa semudah itu. Iya. Karena kita juga ada terkait dengan porsi KPIHU ada, porsi PHD ada, porsi petugas kloter ada, porsi Arab Saudi ada. Nah, itu. Oh oke. Baik. Kalau ini kan istiqtoah tadi kan 11 penyakit ya Bapak ya. Demensia termasuk kan nih Pak? Jadi mohon maaf ya, demensia ini penyakit yang paling menyita perhatian. Kenapa kok seperti itu? Karena mohon maaf, kalau ada satu kloter itu orang karena sakit jantung itu nggak masalah. Justru nggak masalah kalau jantung? Nggak masalah, paling ya butuh pendampingan, butuh rutin minum obat. Ya itulah seperti itu. Tapi kalau ada satu demensia itu bisa merusak suasana satu kloter. Mohon maaf saya ketahuan nih Pak. Kenapa kok begitu? Satu, dia lupa dengan dirinya sudah. Maka kadang-kadang ya mereka nggak berpakai pakaian. Ada kayak gitu? Ya ada. Bahkan tidak satu. Kadang-kadang karena dia sudah lupa dengan dirinya, kadang pipisnya di mana-mana. Semau dia. Oh oke. Apalagi buang air besar. Makanya saya pesan teman-teman. Ada orang sakit jantung di penerbangan itu 10 orang. Dengan satu orang yang penyakit demensia itu yang 10 nggak mempengaruhi. Tapi yang satu ini sumpeknya orang sakloter. Iya itu. Jadi sumpeknya orang sakloter. Beda negara juga sumpek Bapak. Ya kenapa saya katakan sumpek itu? Solusi menemani orang yang kena demensia ini bukan pekerjaan mudah. Iya. Bukan pekerjaan mudah. Kadang-kadang ingin lari saja gitu kemana, keluar. Nah kalau seperti itu kan ya hilang. Oh iya. Kadang marah-marah saja. Aduh sudah banyak hal yang kemudian kalau itu demensia diloloskan, saya nggak habis pikir. Oh iya. Tapi sekarang lebih ketat ya, nggak ada kan demensia ini Bapak? Ya indikator sekarang belum tahu. Semalam saja tadi telepon seorang, Pak ini nggak bisa baca, kemudian nggak boleh
melunasi gimana ini? Mereka memang gak lulus SD, suruh baca ya orang iso. Nggih. Jadi ada tes Iya, yang dipakai. Jadi istilahnya demensia itu tidak datang tiba-tiba. Ada indikator yang kemudian menyertai dengan datangnya demensia itu. Katakanlah saat ditanya, Mbak usia berapa? Nah, dia lupa dengan umurnya. Atau dia punya siapa nama anaknya? Dia lupa dengan anaknya. Oh, iya. Kemudian macam-macam, tapi di situ sudah menunjukkan indikator bahwa ada ketidakkonsistenan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan. Itu juga menjadi penilaian. Iya. Jadi beberapa hal yang kemudian menjadi perhatian di dalam aspek kesehatan ini, saya bilang ke teman-teman, tolong jangan ada yang kemudian bermain-main dengan kesehatan. Iya sih. Karena memang menyumbang paling banyak itu Indonesia ya. Paling Pak, banyak. PR banget. Ya, itu. Sampai PBB yang memberikan notis ke Arab Saudi ya, gara-gara Indonesia. Gara-gara Indonesia. Jadi gini, kebetulan sektor kami sektor 10 kemarin itu ya. Oke. Sektor 10 itu adalah sektor yang paling banyak dikunjungi pejabat, baik Arab Saudi maupun Indonesia. Arab Saudi juga datang menyatakan gimana kesehatan jamaah. Kemudian kita bilang bahwa kita bilang lah, ya sudah tertangani. Nah suatu ketika itu mereka keliling, kalau keliling mesti sore, habis maghrib itu, ditemukan di situ itu bergerombol orang. Oh oke. Ada cukup banyak emang saat itu, ada 50-an gitu. Ada apa ini? Ternyata cek kesehatan. Nah saat itu langsung diberikan SP1. Cek kesehatan? Iya, periksa kesehatan. Di situ? Pas iya, ibadah yang itu? di hotel itu. Di hotel? Iya. Itu nggak boleh sama pemerintah Arab Saudi. Oh. Nggak boleh betul. Langsung SP1, saya rapat langsung di Dakar sampai jam 1, ya keputusannya off semuanya. Nah, kita turunkan, begitu kita turunkan, kita ganti cara mendampingi kesehatan jamaah itu. Ada yang di lorong hotel, ada yang di kamar, ketahuan juga. Akhirnya bilang dokter ini, Pak saya mohon izin saya tak praktek tidak menggunakan seragam. Silahkan saya bilang gitu. Ya udah itu akhirnya. Oh iya. Gak ketahuan itu. Jadi mereka tidak menggunakan seragam dokter atau seragam petugas saja. Mungkin mikirnya pemerintah Arab Saudi itu seharusnya ceknya pas sebelum berangkat gitu mungkin ya Bapak ya. Atau, iya. Tapi kan perlu cek lagi kan untuk yang jadi senior ini. Apa ya pemerintah Arab Saudi emang terkait dengan kesehatan jamaah Indonesia itu menjadi perhatian betul. Yaitu tadi banyak yang meninggal itu. Oleh karena itulah besar harapan kami nanti ke depan bahwa persetujuan terkait dengan layanan kesehatan ini di sana sudah disetujui sama pemerintah Arab Saudi. Alasnya kemarin MOU itu belum disetujui. Oke. Belum disetujui itu. Oh iya. Oke. Terkait bicara tentang demensia nih Bapak. Siap. Ini di berita ini sedang ramai diperbincangkan. Ada 3 jamaah Indonesia yang hilang. Dan saya melihat itu dan melihat beritanya gitu ya. Itu katanya ada faktor demensia. Nah ini yang lari-lari mungkin itu ya. Demensia yang lari-lari. Iya, jadi makanya kalau kemudian gimana nih Bapak kita untuk katakan update-nya bahwa nih? Kondisi saat ini mereka yang mengajukan penggabungan pendampingan lansia itu sangat sedikit. Oh. Ya, 2000 sekian lah. Kalau tahun kemarin sampai 3.500 lebih. Nah artinya apa di situ? Artinya bahwa pengetatan aspek kesehatan menjadi kata kunci. Jadi mereka yang tua kemudian tidak memenuhi syarat ya sudah, tidak bisa kemudian cari istiqomah. Itu istilahnya mesti palsu. Palsu seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa terkait dengan istiqomah ini menjadi perhatian terkait dengan pemerintah Indonesia ini. Tapi ini sudah masih proses lebih lanjut ya Bapak untuk yang kasus yang ramai ini. Yang haji ini yang kesehatan ya? Yang hilang ini Bapak. Oh iya, kalau hilang ini sekali lagi bahwa hari Senin kemarin sudah dilakukan pengambilan darah, sampel darah. Oke. Dari keluarga yang
meninggal dunia itu. Jadi mereka sudah mendapatkan sampel darah dan nanti mereka akan dibawa ke Arab Saudi untuk dicocokkan. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ada perkembangan ya, Bapak. Ada perkembangan. Minggu kemarin Senin Iya. dari Mabes Polri sama dari Kementerian Agama Pusat. Oke, baik. Ya. Ini karena waktunya terbatas ya Bapak ya. Siap. Maksudnya kalau membahas ini mungkin 5 jam ya Waduh. Bapak. Waduh. Selesai nanti. Selesai. Belum Qur'an, belum pelunasan, Duh, belum ini nih. kloter, belum visa. Nah itu. Nah Siap, mungkin bisa diundang lagi gitu ya tim Panglima Express. Nanti saya calling ya Bapak ya. Siap. Di Pop-es yang tidak bikin batuk tapi menghasilkan ilmu. Siap, Iya, siap. podcast Panglima Express. Baik Bapak, terakhir nih Bapak, harapan Bapak sebagai Kabid PHU di Kementerian Haji yang baru ini untuk kedepannya bagaimana nih Bapak? Yang pertama kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan haji tahun 2020 nanti tidak lagi di bawah Kementerian Agama, Oke. tapi sudah berada di Kementerian Haji dan Umroh. Yang kedua, kita minta masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi upayakan setiap hari untuk melakukan jalan sehat ya minimal 20 menit lah setiap hari. Dan itu akan mengubah segala kondisi fisik yang ada. Termasuk jantung lemah itu bisa diselesaikan dengan jalan kaki. Oleh karena itulah besar harapan kami masyarakat benar-benar menjaga kesehatannya. Saya kira itu. Itu ya. Siap. Memang concernnya di kesehatan. kesehatan ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Ya, Dr. Kiai Haji As'alul Anam. Siap. Telah menemani di episode kali ini. Dan nantikan episode selanjutnya Sobat Panglima di Pop-es Podcast Panglima Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.